Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama dengan NIM 23058. Di sini saya ingin menjelaskan tentang modul yang kedua, yaitu tentang memeriksa frame Ethernet. Di sini saya ingin mendemonstrasikan atau menjelaskan langkah-langkah dalam modul 2 tersebut. Tanpa berlama-lama, di sini langsung saja ke latihan yang pertama, yaitu memeriksa header frame Ethernet. Di sini untuk langkah yang pertama, review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Di sini terdapat beberapa kolom. Yang pertama yaitu tentang preamble dengan besaran 8 byte, kemudian destination address dengan besaran 6 byte, kemudian source address dengan besaran 6 byte, kemudian frame type dengan besaran 2 byte dan data dengan besaran 46 sampai 1500 byte dan FCS-nya dengan besaran 4 byte. Kemudian untuk langkah yang kedua, memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Untuk langkahnya yaitu kita pergi ke command prompt. Di sini saya telah membuka command prompt-nya. Lalu ketikkan ipconfig /all. Oke. Nah, di sini akan muncul beberapa tampilan yang telah diproses dari ipconfig /all-nya. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark-nya. Di sini kita buka Wireshark-nya lalu pilih Wi-Fi 4. Nah, untuk di sini saya menjelaskan tentang laporan saya. Nah, di sini untuk laporan yang saya miliki yaitu tentang percobaan yang pertama. Namun di sini saya ingin mencoba percobaan yang kedua tentang bagaimana langkah-langkahnya tersebut ke Wireshark-nya. Mungkin nanti saya kurang tahu ya untuk tampilan untuk percobaan pertama, apakah IP address-nya dan MAC address-nya dan beberapa tampilan yang lain itu tetap sama atau berbeda. Tapi di sini akan saya jelaskan tentang beberapa IP dan MAC address-nya dan lain-lainnya. Di sini untuk langkah yang pertama di Wireshark-nya, kita klik yang stop entering paket di sini ya. Nah, kita klik lalu di startnya kita pencet continue with hot saving untuk mengulang yang di Wireshark-nya. Kemudian lalu ketikkan ICMP. Sebelum kita mengetikkan ICMP, kita kembali ke command prompt-nya lagi. Oke. Lalu di sini ketikkan ping, lalu dari default gateway-nya sini. Oke. Ping, lalu salin, lalu enter. Oke, di sini berhasil. Lalu kembali ke Wireshark-nya. Sama tampilannya seperti laporan yang saya buat. Di sini saya ingin menjawab di dalam latihan yang ke-1. Di sini terdapat 6 pertanyaan. Di sini akan saya jawab. Di sini apa yang penting mengenai isi dari file destination? Menurut saya, yang penting mengenai isi dari file destination address adalah vendor ID atau AUI yang memiliki kepanjangan yaitu organizationally unique identifier, dan NIC yaitu network interface card. Kemudian untuk soal yang kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Yaitu di sini PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama karena ARP broadcast digunakan untuk menemukan MAC address
yang terkait dengan IP address yang diinginkan sebelum mengirimkan request ping. Kemudian apabila MAC address-nya belum ditemukan, maka proses pengepingan tidak dapat dilakukan seperti yang tadi saya lakukan. Kemudian untuk yang soal yang ketiga, yaitu sebutkan MAC address dari sort dari frame pertama. Di sini untuk MAC address percobaan yang pertama yang saya coba sama seperti yang laporan di Word tersebut. MAC address-nya yaitu 627932 9D 5F dan 02. Di sini untuk mengecek MAC address-nya, di sini kita klikkan IMP, lalu enter, lalu klik panah kanan, lalu ke Ethernet 2. Nah, lalu klik sort. Nah, di sini klik sort. Nah, akan muncul MAC address-nya, yaitu di sini F8 28 19 F8 36 dan 5E. Ternyata untuk percobaan yang kedua ternyata berbeda ya. Jadi kita untuk melakukan supaya sama, maka sebelum kita keluar dari wiresec-nya kita save terlebih dahulu. Oke. Di sini untuk soal yang keempat, sebutkan vendor ID atau AUI dari resource NIC-nya dalam bahasa ARP. Di sini untuk di laporan saya untuk vendor ID-nya yaitu 6279 dan 32. Di sini diambil dari tiga elemen yang paling awal dari MAC address-nya. Jadi di sini MAC address-nya seperti ini, maka untuk vendor ID-nya F8, 28 dan 19. Lalu untuk OUI-nya adalah bagian pertama untuk soal yang kelima, yaitu bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI. Di sini untuk percobaan yang pertama sesuai yang di Word. Di sini OUI adalah bagian pertama dari MAC address yaitu 6, 2, 7, 9 dan 32. Sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita mengambil tiga elemen yang sama di dalam MAC address-nya. Nah, di sini maka OUI-nya F8, 29 dan 19. Lalu untuk soal yang keenam, yaitu sebutkan nomor seri NIC dari sort. Untuk nomor seri NIC adalah 6 angka heksa terakhir dari MAC address. Nah, berarti ini berbanding kebalikannya dari yang tadi. Untuk OUI-nya itu 6 angka heksa untuk yang awal, lalu untuk seri NIC-nya yaitu 6 dari akhir. Maka untuk di percobaan yang kedua di sini yaitu untuk NIC-nya yaitu F8, 36 dan 5E. Lalu untuk latihan yang kedua yaitu menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Untuk langkah yang pertama yaitu mengetahui IP address-nya dari default gateway pada PC saya. Untuk yang pertama yaitu buka jendela command prompt, lalu perintah IP config. Kemudian tuliskan IP address dari default gateway. Nah, di sini karena saya telah melakukan sebelumnya, maka tidak harus dilakukan lagi. Maka di sini saya anggap telah dilakukan. Kemudian langkah yang kedua, mulai menangkap traffic pada NIC PC. Langkah pertama, buka wiresec dan mulai menangkap data, kemudian amati traffic yang muncul. Nah, di sini telah selesai, maka di sini terdapat beberapa traffic ya. Jadi kita harus mengamati traffic tersebut. Kemudian untuk langkah yang ketiga, memfilter wiresec-nya untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Nah, di sini tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk langkah yang keempat, dari jendela command prompt, ping default gateway dari PC.
Untuk pengepingan tadi telah dilakukan juga ya. Nah, di sini ping, kemudian default gateway-nya, maka saya anggap telah selesai. Kemudian langkah yang kelima yaitu hentikan penangkapan traffic pada NIC. Lalu untuk langkah yang kelima yaitu di sini untuk menghentikan, maka kita klik stop capturing paket. Nah, di sini. Kemudian untuk langkah yang keenam, periksa request e-copying pertama dari Wireshark-nya. Di sini untuk jendela utamanya terbagi di 3 bagian. Untuk yang pertama, panel daftar paket atau atas. Di sini merupakan panel daftar paketnya ya. Kemudian untuk panel paket detail yang tengah. Kalau tampilan yang tengah yang sebelah sini yang terdapat frame, Ethernet, dan internet. Kemudian untuk panel paket byte yang bawah, di sini tampilannya. Di sini terdapat beberapa tampilan, yaitu ada angka dan huruf. Itu merupakan tampilan paling bawah. Kemudian di sini dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama. Di situ Anda akan melihat e-copying request di bawah judul info baris tersebut terjadi tersorot. Kita klik panel frame pertama. Di sini telah saya klik kanan, kemudian terdapat ya, udah selesai. Lalu periksa baris pertama dalam panel rincian paket tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Di sini maksudnya setelah kita melakukan ping request yang di tampilan yang atas, maka di sini untuk tampilan yang tengah terdapat beberapa tampilan. Salah satunya di sini tampilan frame. Di sini terdapat beberapa rincian. Nah, di sini rinciannya seperti ini. Kemudian untuk baris yang kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2 MAC address source dan destination. Lalu tampilkan. Nah, di sini juga selain frame terdapat tampilan Ethernet 2. Nah, di sini. Nah, di dalam Ethernet 2 terdapat beberapa tampilan lagi. Di situ diantaranya yaitu destination dan source. Di sini di dalam Ethernet 2 di destination dan source itu, di situ terdapat tampilan MAC address-nya. Nah, seperti tampilan sini. Nah, ini merupakan di sini destination, lalu ini source-nya. Lalu di latihan kedua terdapat pertanyaan lagi, yaitu apa MAC address dari NIC PC. Di sini untuk MAC address dari NIC PC-nya, untuk percobaan yang pertama yaitu saya F82819, F872 dan CC. Lalu untuk MAC address NIC percobaan yang kedua, di sini kita lihat, di sini saya rasa sama ya. Dicek dengan ke command prompt-nya, lalu klik ipconfig all, kemudian di physical address-nya. Nah, physical address-nya di sini. Untuk percobaan yang kedua tampilannya beda ya. Untuk tampilan kedua untuk MAC address-nya yaitu di sini 1A2819 F836 dan 5E.
Lalu untuk soal yang kedua, apa MAC address dari default gateway? Untuk percobaan yang pertama di sini saya MAC address-nya yaitu 0420 84 81 27 dan D4. Lalu untuk cobaan yang kedua, saya ingin mencoba lagi dengan cara mengetikkan ARP, kemudian ketikkan A, lalu kita enter saja. Nah, di sini untuk mencari tahu MAC address dari default gateway-nya, yaitu di sini terdapat beberapa tampilan di sini pada tampilan interface yang memiliki tipe dinamik. Nah, di sini, maka di sini adalah MAC address dari default gateway-nya. Di sini 0420 84 81 27 dan 3 dan D4. Nah, berarti di sini untuk tampilan percobaan yang pertama dan percobaan yang kedua nilainya sama. Nah, tampilannya sama. Di sini, nah ini. Lalu di sini ini tampilannya sama. Kemudian untuk soal yang ketiga, yaitu Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Kemudian jenis frame apa yang ditampilkan. Oke. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4, mohon maaf, nomor 3. Di sini untuk percobaan yang pertama yaitu jenis framenya punya saya yaitu IP version 4, kemudian untuk isiannya yaitu 0 kali 0800. Kita cek sini. Nah, tampilannya sama ya di sini di tipenya IP version 4, kemudian 0800 sama. Kemudian untuk soal yang keempat, dua baris terakhir tampilan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai file dari data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IP version 4, address, source, dan destination. Kemudian mana IP address dari source, mana IP address dari destination. Nah, di sini untuk IP address source-nya yaitu 192.168.1 dan 11. Kemudian IP address dari destination-nya 192.168.1 dan 1. Di sini untuk mengecek IP address source dan destination-nya di tampilan Internet Protocol version. Nah, di sini akan muncul tampilannya. Nah, ini source dan ini destination. Kemudian untuk soal yang kelima, Anda dapat klik baris manapun dari bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame hex dan ASCII. Kemudian dengan panel paket byte bagian bawah, klik baris internet control message dalam bagian tengah dan memeriksa apa yang disorot dari panel paket byte tersebut. Lalu bagaimana mengeja 2 okta terakhir yang disorot? Oke. Di sini untuk mengeja 2 okta terakhir, maka kita ke tampilan Internet Control Message Protocol di sini. Nah, di sini di sini terdapat tampilan ya yang tulisan biru ini untuk tampilan terakhir yaitu 6869 atau dibaca SIG-X SIG-9. Lalu untuk soal yang ke-6, klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap pin yang pertama. Oke. Di sini untuk MAC address dari resource-nya
Di sini kita ke panah kiri, tadi kan panah kanan. Tapi sekarang panah kiri, kemudian klik di Ethernet 2. Di Ethernet 2. Nah, maka di sini akan muncul address IP address dari source dan destination. Nah, di sini. Nah, untuk MAC address-nya yang ini ya, yang ini. Kemudian untuk destination-nya yang ini. Kemudian untuk soal yang ketujuh, yaitu sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Di sini sama di Ethernet 2. Lalu untuk device-nya nah, device-nya itu di destination ya. Di destination di sini saya menggunakan Listen Techno. Nah, sama seperti ini. Listen Techno. Ini tampilannya. Kemudian untuk MAC address-nya di sort. Nah, di sini. Nah, ini merupakan MAC address-nya. Lalu untuk langkah yang ketujuh yaitu menangkap paket host jauh. Untuk menangkap paket host jauh, kita klik start capturing paket nih. Lalu kita continue without saving. Oke. Di sini tampilannya kosong. Kosong. Oke. Klik icon start, mulai tangkapan Wireshark. Oke, telah selesai. Kemudian klik continue without saving, sudah. Kemudian buka jendela command prompt-nya. Lalu dalam jendela from Windows silahkan ping ke www.cisco.com. Di sini di command prompt, kemudian ping www.cisco.com. Lalu enter aja. Nah, di sini proses pengepingan telah selesai ya, telah dilakukan. Lalu hentikan penangkapan paket. Untuk menghentikan ke Wireshark-nya, lalu klik stop ini ya. Nah, maka periksa paket baru dalam panel daftar paket dari Wireshark-nya. Nah, tanpa berlama-lama ya, karena untuk mengecek paket barunya saya langsung menjelaskan saja demi keterbatasan waktu. Nah, di sini untuk langkah yang ketujuh itu terdapat sebuah pertanyaan. Di sini untuk soal yang pertama, dalam frame request echo atau ping pertama, mana yang merupakan MAC address source destination? Berarti ini sama seperti sebelumnya, source-nya 62. Nah, ini source-nya berarti sama seperti yang pertama tadi. Nah, sama seperti ini di Ethernet 2, maka di tampilan source-nya akan muncul source-nya. Kemudian untuk destination, di sini destination-nya di sini di MAC address-nya. Berarti di sini untuk source-nya berarti tampilan yang di panah kanan, maka berbanding kebaliknya dengan destination akan muncul di tampilan Ethernet 2 panah kiri. Kemudian sebutkan IP address source dan destination yang terkandung di dalam file data dari frame. Di sini untuk source-nya 192, kemudian untuk destination-nya 620
190, 163, dan 21. Berarti sama seperti sebelumnya. Nah, sama seperti ini. Lalu bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Di sini IP address destination yang berubah karena pada langkah yang ketujuh tadi, paket yang dikirim ke PIN-nya itu sebuah situs eksternal, yaitu www.cisco.com yang telah tadi dilakukan. Kemudian IP address-nya tersebut tujuannya yaitu IP public dari server Cisco-nya, maka akan berubah gitu ya istilahnya. Kemudian MAC address destination-nya tapi tetap sama yaitu karena komunikasi antara perangkat saya dan default gateway atau routernya masih menggunakan alamat MAC yang sama. Kemudian untuk gateway defaultnya atau default gateway-nya bertanggung jawab untuk meneruskan paket ke jaringan luar atau ke internet. Sehingga meskipun IP address-nya tujuan berubah, paket tetap melewati router yang sama. Kemudian untuk soal yang keempat, yaitu Wireshark tidak menampilkan file preamble dari suatu header frame apa yang terkandung dari preamble-nya. Dari preamble-nya di dalam header frame Ethernet-nya yaitu urutan bit yang digunakan untuk sinkronisasi antara pengiriman dan penerima. Preamble terdiri dari 7 byte yaitu 56 byte yang diisi dengan pola bit bergantian yaitu 10 10 10 10 10. Kemudian diikuti oleh 1 byte start frame delimiter atau SFD, kemudian dengan pola 10 10 10 10 dan 11. Kemudian preamble ini membantu menerima mendeteksi awal dari frame dan memastikan beberapa sinyal dapat disinkronisasi sebelum frame data yang sebenarnya ini dimulai. Maka seperti itu penjelasannya. Oke, karena saya rasa telah selesai, maka kurang lebihnya mohon maaf. Di sini akan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.